Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah, mari kita awali ta'lim ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan juga ta'lim malam Kamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia yang banyak yang kita terima, khususnya nikmat iman dan Islam, khususnya satu status yang mulia di dunia dan akhirat, status yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi seorang mukmin dan muslim. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan juga keluarganya, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Semoga besok kita semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah dan diakui menjadi umatnya, dan kemudian diberikan olehnya syafaat yang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita menambah wawasan lagi tentang ulumuddin, tentang ilmu agama, tentang bekal kita untuk beramal supaya amal kita ini menjadi amal yang makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah 2 kali pertemuan kita membahas tentang an-nasirul quwwah fil Islam. Kekuatan dalam Islam. Dari mana kita memulai, ya, kasus orang-orang Islam yang mencari izzah kepada orang-orang kafir, mencari perlindungan dan mencari kejayaan di bawah ketiaknya orang kafir. Padahal kita semuanya ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggiannya. Bahkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Allah itu menurunkan Islam, Allah itu mengutus Rasulnya membawa al-huda. Islam itu akan jaya dan akan mengalahkan semua agama-agama, apalagi agama-agama yang mundur, agama-agama yang berasal dari hasil budidaya manusia, namanya agama ardi, di mana agama samawi itu merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kebenarannya mutlak. Adapun Yahudi dan Nasrani karena sudah dirubah-rubah menurut hawa nafsu para rahib dan para penista, kemudian diperbaharui
syariat Allah Subhanahu wa taala itu dengan Islam. Maka barang siapa yang masuk Islam, maka dia akan menjadi mulia. Maka barang siapa yang masuk Islam tidak perlu khawatir dan takut. Sebagaimana kemarin kita sampaikan surat Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, "Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang sudah masuk Islam jangan takut, jangan khawatir, jangan pesimis, ya, jangan rendah diri, jangan merasa orang yang minoritas, jangan merasa kemudian kurang. Bahkan antum a'launa disebutkan oleh Allah, kalian itu adalah mulia. Kalian itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah telah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda, membawa Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu adalah kemuliaan, maka disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu mulia, siapapun yang terkena dan tertempel di situ Al-Qur'an maka menjadi mulia. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum sebelum Islam itu datang, orang-orang Arab itu dalam kegelapan jahiliyah, mereka menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu dan kayu. Bahkan ada satu kisah terbuat dari gandum, terbuat dari roti, sebagaimana dikisahkan sendiri oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Hafsah. Umar bin Khattab menceritakan ketika beliau ini dianggap oleh para sahabatnya sudah mulai stres. Itu Amirul Mukminin sudah mulai stres. Amirul Mukminin sedang pikirannya kacau. Orang-orang bilang begitulah, kenapa? Umar bin Khattab senyum-senyum sendiri, nangis-nangis sendiri, setiap saat nangis, setiap saat ketawa ketiri sendiri. Itu oleh sahabatnya yang paling kental, sahabat karibnya namanya Hudzaifah itu zaman, kemudian ditabayun. Wahai Amirul Mukminin, orang-orang mengatakan Anda telah pikirannya berubah, sudah mulai stres, ada apa? Itu kok senyum-senyum sendiri, kok ketawa ketiri sendiri dan nangis sendiri. Kemudian dia ceritakan kepada sahabatnya Hudzaifah itu zaman, itu, wahai Hudzaifah, sesungguhnya ketika aku ingat masa jahiliyah, ya, ketika itu aku membuat sesembahan dari roti, dari gandum, dari roti. Sekarang kan dari gandum atau dari roti kan ada ya. Kemudian aku sembah-sembah sendiri, yang membuat tangan-tanganku sendiri, dan itu adalah Tuhanku. Maka ketika aku lapar, tidak ada sesuatu yang kumakan, maka Tuhanku kumakan. Maka kalau ingat seperti itu, aku guyu-guyu diri, aku ketawa-ketawa sendiri. Maka kemudian betapa bodohnya aku saat itu. Kalau aku mati, mestinya aku masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, aku kemudian diberi cahaya Islam, dipilih oleh Allah untuk menguatkan Islam sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menguatkan dengan dua Umar, apakah Umar bin Khattab atau Umar yang lain. Kemudian aku menjadi orang yang paling mencintai Islam, paling mencintai Nabi Muhammad, gitu. Maka kalau aku meninggal dunia, insya Allah aku masuk surga, gitu. Dan kadang-kadang aku ketawa, kadang menangis itu seperti ini. Nah, inilah saudara-saudara semuanya. Maka kemarin kita belajar anasirul quwwah fil Islam supaya kita ini menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan. Karena kemuliaan Islam itu tidak ada tandingannya. Ajarannya kamil mutakamil, sempurna dan paripurna. Bahkan diakui oleh Allah sendiri, agama Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna.
Maka barang siapa mencari agama lain yang tidak sempurna, karena Islam telah sempurna, maka dia akan tersesat dan akan menjadi rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari agama, mencari sistem hidup, mencari pandangan hidup, mencari tata cara dan mencari undang-undang selain daripada Islam, maka fala yuqbal minhu, maka dia tertolak. Tertolak itu macam-macam tafsirnya. Di antaranya tertolak itu tertolak ibadahnya, ya. Dia tidak menjadi amalan mutaqabbalan kalau itu ta'abbudiyah. Tapi kalau itu sistem maka tidak barokah. Yang ada kalau selain Islam itu menggunakan sistem yang lain maka carut-marut centang-rentang sehingga menghasilkan al-fasadul kabir, sehingga menghasilkan kerusakan yang besar. Di mana sistem hidup yang hari ini dibangga-banggakan oleh negara adidaya Amerika dan Eropa yang namanya demokrasi, itu apa hasilnya? Kecuali penindasan dan penindasan. Demokrasi itu adalah salah satu cara untuk menguasai manusia dalam one world order. Disebutkan satu komando di dunia itu demokrasi. Maka demokrasi itu dipaksakan dengan senjata, dipaksakan dengan ancaman-ancaman. Gitu. Kita saja yang di Indonesia ini yang baik. Gitu. Kemudian menganggap demokrasi itu seolah-olah itu satu peraturan yang super yang sudah baik, padahal kalah dengan Islam. Mendiono yang namanya demokrasi itu kemudian membahas tentang perkawinan yang makbul, yang berkah. Nggak ada dalam demokrasi kemudian mengatur pernikahan, mengatur warisan, mengatur, nggak ada. Bahkan untuk sekedar yang kecil saja, demokrasi itu nggak mampu mengatur untuk sekedar kita itu untuk tidur. Kalau kita sebagai seorang muslim tidur menghadap arah utara, ya, kemudian lambungnya di bawah, di kanan ya bawah, diatur semua yang kecil-kecil, yang besar apalagi, gitu. Hanya orang yang nggak belajar Islam kemudian tidak mempelajari apa yang disebut dengan siasah Islamiyah. Siasah Islamiyah itu adalah politik keislaman, politik yang menggunakan Islam. Padahal itu namanya politik itu pertama dan utama. Ada seorang ulama kalau nggak salah Hasan al-Basri. Kalau saja aku punya doa, kalau saja aku punya doa yang mustajab, mesti dikabulkan oleh Allah. Doa itu akan aku berikan kepada pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu memiliki banyak sekali potensi kebaikan. Gitu. Kalau cuma satu orang aja, ya, untuk yang bukan pemimpin itu ya sedikit manfaatnya. Tapi kalau pemimpin ini doanya, ya Allah berikanlah umur yang panjang dan berkah pada pemimpin kami yang adil ini, luar biasa ya. Nah itu hari ini bapak-bapak dan saudara semuanya kita bahasan yang keempat. Kemarin sudah kita bahas tentang akidah, yang kedua adalah ibadah, ketiga adalah afan, sekarang anasir yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Itu orang kafir itu kalau dengar ukhuwah Islamiyah baru dengar saja itu sudah ketil-ketil, itu sudah khawatir. Maka kemudian kemarin kita sebutkan ada namanya perjanjian spot di mana itu di Timur Tengah. Waktu itu Perang Dunia Kedua, kemudian Inggris membuat perjanjian, diantaranya Prancis juga, itu memecah Arab itu jadi beberapa negara. Supaya apa? Tidak memiliki ukhuwah Islamiyah, diganti dengan ukhuwah watoniyah. Diganti dengan ukhuwah watoniyah. Gitu. Mereka membanggakan bangsa-bangsanya masing-masing. Padahal itu dalam Islam nggak ada. Gitu. Nah, kita kan ruasannya, wow, Indonesia Raya gitu kan. Padahal dulu ini yang Nusantara.
bagian tak terpisahkan dari Turki Utsmani waktu itu. Gitu. Jadi ukhuwah itu menjadi sumber kebaikan, kemuliaan, kekuatan bagi kaum muslimin. Ini yang harus diyakini. Kenapa anasirul ukhuwah fil Islam itu harus diyakini sebagai sumber kekuatan dan sumber kejayaan daripada umat Islam. Satu diantaranya adalah ukhuwah. Gitu. Nggak usah jauh-jauh mungkin. Masjid ini saja atau daerah kita masing-masing. Kalau ukhuwah Islamiyahnya itu kuat, ya, saya mengisi di beberapa tempat itu ada namanya forum komunikasi antar masjid kayak di sini. Tapi benar-benar solid. Itu pengaruhnya itu luar biasa. Ya, namanya Poliman kalau Bapak Ibu. Poliman potensi. Itu ada pengajian yang dikumpulkan. Padahal tempatnya jauh-jauh. Itu ada forum ukhuwah di sini. Forum ukhuwah. Dan dari situ lahir lurah-lurah yang kompatibel atas pilihan ngomong ngaji gitu. Tidak pakai sogok menyogok, tidak pakai amplop mengamplop, tapi memang digolkan oleh para orang-orang soleh, orang-orang ngaji gitu. Nah, ini luar biasa, kuahnya kuat, nggak mampu ditembus. Itu kalau di tempat kita bukan rahasia lagi loh. Gitu RT gitu ditembusi dari sana kemari. Saya itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi kalau di sana enggak, langsung saja ke forum ukhuwah. Forum ukhuwah kemudian mempelajari program-programnya, kemudian ada deal-deal gitu. Habis itu, oh ini ditentukan ini saja, kemudian langsung, ayo pengajian ukhuwah, kabeh milih si A. Itu programnya baik, tidak pakai ini, kalau jadi akan begini. Kalau Islam kemudian mampu seperti itu, apalagi sebagaimana dulu Islam itu dijalankan secara kamil mutakamil tadi, luar biasa. Itu. Ya, memang umat Islam itu akan mewarisi daripada bumi ini, itu karena akan dikelola dengan syariat Islam. Ini yang kemudian menjadi takutnya orang-orang kafir. Maka pertama kali yang dirusak adalah ukhuwahnya. Partai Islam itu di Indonesia itu gak berarti mau siji. Saya itu ya kemudian dipecah-pecah gimana? Saya pernah dengar dari seorang Intel, Pak. Gitu. Dari orang Intel. Saya tanya, Pak Intel, itu diinteli organisasi Islamnya itu. Intelnya malah ngomong, nggak perlu Ustaz. Tidak diinteli barang, nggak dipenetrasi barang. Wong Islam kuwi angger ditokne wae malah ora cerah. Engko ora wis do apa jenenge pagi diri. Tapi kita bener. Gitu. Dulu ada namanya P3. Ada bintang itu. P3 bintang, ada P3 Ka'bah, gitu kan. Pokoknya dipecah-pecah gitu. Itu. Pokoknya ada organisasi Islam apa itu pecah jadi dua. Ternyata memang itu bukan dari Intel ternyata. Itu memang itu kalau sudah wong pinter itu oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dinna indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul ilma min qabl. Jadi ilmu itu ternyata orang alim itu kalau nggak sadar memang gawe pecah gitu. Itu penyakitnya orang pinter gitu. Maka sebagai orang-orang pinter harus sadar diri dan sadar hati bahwa itu penyakit yang harus diwaspadai. Maka kemudian menyerukan ukhuwah. Bagaimana umat ini dihasung untuk menjadi orang yang bersatu ukhuwah. Di bahasa kita Usraneng Muhammadiyah Reneng NU itu hanya organisasi yang akan lebih mengoptimalkan daripada usaha dakwah. Itu. Tapi akidah podo akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Bahasa saya kalau dia itu menggunakan Asy'ariyah, di sini menggunakan Asy'ariyah, itu yo podo nanti. Paling tidak itu kan kembalinya kepada tauhid. Lalu di sini pakai tadi sifat 20, di sini pakai tauhid rububiyah, asma wa sifat. Yang ini masih kumpul di sini sudah ditafsirkan. Sama nanti itu bahkan jumhur ulama itu bukan hanya Asy'ariyah dan Asy'ariyah,
termasuk Maturidiyah itu juga termasuk ahli sunnah wal jamaah. Orang perlu kemudian kita harus kedepannya ini musuh diri. Pekerjaannya kita fokus kepada umat, kemudian semuanya masing-masing berjalan sesuai dengan programnya yang ada. Gitu. Maka ukhuwah ini perlu dijaga. Gitu. Maka ukhuwah itu perlu dibina. Gitu. Ayatnya jelas. Gitu. Wa'tasimu bihablillah. Itu sudah jelas. Berpegang teguhlah kalian bersama-sama untuk memegang bihablillah, agama Islam ini, baik mempelajarinya, kemudian mengamalkannya sampai memperjuangkannya. Itu. Wala tafarraqu, ditekankan lagi bahwa tafarraqu, jangan berpecah belah, itu maknanya mafhum khulafah adalah ijtima, bersatu. Nah, maka persatuan kaum muslimin ini itu disebut ukhuwah Islamiyah, yang nanti ukhuwah Islamiyah itu akan sampai kepada tingkat bawah, grassroots antar jamaah. Maka paling tidak ada 5, kalau disebutkan 6, tapi biasanya 5, menyebutkan rukun-rukun dan level-level atau anasir-anasir dalam ukhuwah. Gitu. Ada seorang ustadz besar dari Solo itu mengatakan ukhuwah itu tanpa melibatkan isi kantong itu omong kosong. Karena apa? Para jamaah, para sahabat radhiyallahu anhum dulu, ketika ukhuwah Islamiyah itu hanya sebagai slogan, nggak mempan, nggak nyaman, nggak ada artinya. Tapi kemudian mereka itu mampu berkorban dengan 5 anasir ukhuwah ini atau level tingkatan ukhuwah ini. Maka kemudian menjadi benar-benar ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Meningkat waktu. Daripada rukun-rukun dan juga level ukhuwah itu, yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu penting. Bagaimana Allah firmankan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah Islam, memandang hak asasi yang paling universal itu Islam. Orang perlu dipandani HAM, orang perlu dipandani macam-macam. Islam itu sudah tadi itu sambil mutakamil. Termasuk apa? HAM. Itu. Maka konsep Islam yang pertama itu tidak akan ada ukhuwah Islamiyah kecuali dengan ta'aruf dulu. Kenalan biodatanya, domisili dan hal-hal yang membuat pertama kali untuk berkenalan. Dalemipun pundi kali niti, putranipun pinten sekawan. Ngasta teng pundi lan kula kebetulan jauh ngerti. Kenal. Setelah kenal kemudian yang namanya ta'aruf itu ya, kenal itu beda dengan nggak kenal. Ya. Saya ngisi di Tirtamaya. Tirtamaya itu ternyata nggak ada RT. Di sana itu adanya forum. Reneng, Tirtamaya itu lama. Adanya forum warga. Gitu. Nah, yang ikut forum kenal, yang ikut masjid sama-sama kenal. Tapi yang hanya dia itu di situ investasi apa sih? Tahu nggak pernah dipakai. Misalnya cuma ada rumah yang dipakai, ada rumah yang disiwakan, ada rumah investasi mau ditok nih menurut banyak. Gitu. Jadi kalau ta'aruf itu tahu, kenal. Itu dalamnya mereka pojok nih kali. Gitu. Saya pernah mencari seorang itu nggak tahu terkait karo satpamnya. Pojok mereka. Kemudian kalau orang-orangnya di masjid kenal satu dengan yang lain gojek. Tapi kalau enggak ya melaku-melaku bawa kiri ngono kuwi ora ngoroi di sana itu. Nah, ini konsep ta'aruf, konsep kenal. Kenal saja itu sudah enak, ngomong-ngomong gitu ada bahannya. Tapi enggak kenal gitu. Seperti saya mungkin dengan kamerawan ini ora kenal masih itu. Terus gue tahu ngerti pas pengajian nang ngene Mahat Ali Anwar ini jenis apa ya? Apalagi saya itu sudah di bapak-bapak ya ternyata. Kemudian cilik kok.
Ya tahu kan, tapi nggak kenal. Gitu. Umpama kenal, oh ternyata dia ini jualan ini saya butuh kan, kemudian bisa ada lanjutannya. Nah ini tonggak yang pertama ibu-ibu bapak-bapak, kudu kenal sih. Maka ada pepatah mengatakan nggak kenal nggak sayang. Gitu. Artinya sayang itu ada lanjutannya. Gitu. Ada lanjutannya. Ketika kenal itu kemudian ada hubungan lebih lanjut. Kemudian kalau di jalan ya akrab gitu. Jadi kalau nggak kenal itu kemudian nggak banyak komentar. Apalagi kalau nggak kenal, menahan beberapa hal yang sebetulnya manfaat bagi seseorang, tapi nggak kenal kemudian nggak percaya. Gitu. Tadi pagi saya itu dapat WA. Gitu. Assalamualaikum. Ya mau ngono kuwi tok ya, biasanya salam ya jawab waalaikumsalam dia akan dawuh. Nah, ternyata seorang ibu-ibu yang dulu pernah 3 atau 4 kali itu minta bantuan. Nah, itu hanya dikenalkan teman saya. Sekarang itu dia ada di mana Cilacap atau gimana katanya gitu. Tapi saya nggak kenal gitu. Ketika sudah beberapa kali diberi bantuan, kemudian minta lagi. Kemudian yang mengakses kepada saya itu kemudian sudah nggak menghubungi, berarti kita tenanan opora gitu. Itu kan kemudian karena nggak kenal tadi kemudian terputus, gitu. Banyak kan kemudian sebetulnya banyak amal-amal yang kenal kemudian langsung dikasih. Maka kenal itu sebenarnya pintu pertama dalam ukhuwah Islamiyah. Yang kedua apa? Setelah ta'aruf dikenal dengan 3T1I gitu kalau dalam pelajaran apa namanya MTI. Yang pertama ta'aruf, yang kedua adalah tafahum. Kalau orang itu sudah kenal lama gitu, tahu apa sifat-sifatnya, tahu kebiasaannya, tahu kemudian paham. Orang itu sudah tafahum itu lebih akrab. Gitu. Dolan, dalem di pojok mriko, engko pinara dolan rono. Oh, ternyata pojokan ini to, main penak banget. Paham. Gitu. Oh, ternyata puterane oke sibuk. Paham. Oh ternyata gaweannya itu sampai jam sekian. Paham. Lebih paham lagi. Ketika kita itu silaturahmi. Apalagi hubungan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, kalian belum akan dikatakan mengenal sebelum kalian ajak dia itu untuk apa? Safar. Jadi safar itu akan membuka jadi diri seseorang. Dan yang kedua adalah muamalah, entah dengan jual beli, entah dengan utang piutang, entah diberi amanah, itu juga akan mengenal seseorang. Berapa banyak orang kecewa, gitu, gitu, zohirnya itu orang soleh, orang alim, tapi setelah diajak diajak muamalah itu kemudian mengecewakan. Setelah berinteraksi lebih lanjut, itu misalkan bepergian bersama, itu ternyata terbongkar sifat-sifat aslinya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa tafahum ke arah itu penting sekali untuk menyamakan ini tadi supaya lebih sinergi gitu. Ada kok ya di suatu tempat pengajian di tempat saya itu nganggo kudu gede gitu. Ini bukan masalah kudu gede ini, artinya dia ini kudunya harus dipercaya gitu. Melu pengajian ibu-ibu gitu. Melu pengajian ibu-ibu itu kemudian jileh dit laneng duit nggon kas itu kasih 600 dijileh 400 jileh bar jileh terus melu pengajian ora piye. Nah, laka lama wala salama ya wis gitu. Artinya ya orang Bali ya orang ngandani yen aku sumben ngene sayane nih padahal sudah berapa tahun gitu lagi. Saya itu pernah didatangi seorang ikhwan, ada akwis teman di sini itu suruh ke tempat saya gitu, mau butuh duit yang kian arep mulih nang desanya nggak punya uang, bahasanya pinjam 10 hari nanti sudah kembali lagi gitu. Saya nggak kenal karena aksesnya kepada teman yang kita kenal ini gitu. Setelah muamalah tadi kan ya nggak kenal kok gitu. Ya lah kalama wala salama wis ya ora bali
Gitu. Ya minta maaf umpama ini ikhlaskan saja ya saya nggak bisa. Ya udah ikhlas apa-apa. Gitu. Sering kayak begitu itu. Gitu. Orang kecewa diajak kerjasama itu biasa. Karena apa? Memang masalah amanah itu abot. Itu. Maka kalau orang ini punya ini tadi tafahum itu, orang bakal apa namanya kejeblong. Gitu. Orang bakal kejeblong. Gitu. Oh dia itu gini, bener dia itu Islam. Dia tapi punya keyakinan yang ini itu baru Ustadz Kai. Kemudian tidak pati-pati kemudian menyinggung masalah itu, namanya paham. Sampai kepada itu. Kancamu kita emang mulak-malik HP ning ra dibuka. Gitu. Kita apa yo, oh ngono kae kita butuh duit. Ngerti toh? Butuh duit. Ayo, kayak ana duit ora. Dua ada namanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Itu masa-masa ya kalau tabiin ya. Sulaiman bin Abdul Malik masanya setelahnya Umar bin Abdul Aziz. Itu suatu ketika dia ini sering infeksi untuk melihat apa? Melihat ini rakyat jalan-jalan pakai preman, nggak pakai baju besar. Nah, kemudian mampir subuh itu di suatu masjid sholat. Lah imamnya itu keliru ya. Imamnya keliru ya. Dia pernah lari lanjutannya keliru mengumpat berapa ya. Kemudian setelah apa namanya sholat selesai, kemudian dia melihat beberapa hal, termasuk bicara dengan ini. Gelisah sekali. Setelah dia pulang ke kantornya, makanya ke kerajaannya, ada utusan. Dia mengutus seseorang untuk memberi uang kepada si imam. Dia memahami bahwa ini seorang sultan ya. Sobone ke ini, ke rakyat, bukan ke gorong-gorong. Ya. Dia langsung terjun ke masyarakat. Sampai kemudian tahu menyimpulkan dia punya masalah keuangan. Maka kemudian diberi dia uang. Kemudian beberapa hari kemudian dia sholat di situ lagi. Wis ora kleru ora apa kesel-selan gitu. Kemudian ditanya, bagaimana kabarnya Pak Imam? Gitu. Alhamdulillah masalah saya sudah selesai. Itu kemarin saya itu diberi hadiah oleh Sultan. Jadi dia tahu kalau saya itu punya utang, dikejar-kejar dan suami, istri dan anak-anak saya itu pas butuh-butuhnya. Alhamdulillah sekarang sudah tenang. Ini. Jadi orang-orang dulu subhanallah. Nah, kalau sudah tafahum Bapak Ibu jamaah rahimahullah, lebih akrab lagi. Maka eneng sing diarani kanca atau sedulur sinara wedi. Kanca niku dadi penrel gitu. Nggih ben kanca apa? Kanca nang pasar, kanca apa? SMA, kanca apa? SMP, kanca apa? SD, kanca apa? Kanca kuliah. Utawa tangga kaya sedulur itu ada. Karena apa? Saking tafahumnya, saling memahaminya. Sehingga akan menimbulkan ini yang ketiga, level yang ketiga atau anasir yang ketiga. Apa itu namanya? Itu. Kalau tadi sudah ta'aruf dan ta'awun, maka kemudian timbul ta'awun. Tadi ta'awun, tafahum, kemudian ta'awun. Ta'awun itu bisa bekerja sama, sinergi, saling tolong menolong, tentunya dalam kebaikan. Jadi bapak-bapak dan para jamaah termasuk takmir masjid yang tergabung untuk menghidupkan pengajian ini paling tidak sudah di level ini. Ada ta'awun, mesti kenal. Orang mungkin kenal mulai bawa HP ini dirubah, HP ini masjid gitu. Ya. Sampai kepercayaan seperti itu, bawa kunci, itu, bawa uang. Kalau nggak percaya, nggak mungkin. Gitu. Maka ini namanya ta'awun. Kemudian bekerja sama, ada pengajian kayak begini. Kemudian mungkin ada acara kegiatan apa. Ini semuanya adalah ta'awun. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan pahala-pahala dan amal-amal. Kalau nggak kenal, nggak mungkin
awake dhewe nek pengajian karo sapa? Engko sing anu sapa, engko sing anu sapa. Enggak mungkin. Itu. Ta'awun ini penting sekali. Karena tuntutan itu. Dan itu setiap manusia itu manusiawi. Kalau kumpul gitu. Di mana-mana buat jawab. Agar di situ ada kumpulan arisan, ini sudah dititip. Gitu. Anjabi gitu. Arisan muncul. Sulawesi, Jawa. Terus mana? Bali itu yuk. Buat itu apa muncul? Gitu. Arisan mereka. Sebagaimana orang-orang apa itu orang-orang Madura. Orang Madura itu yuk kumpulan setiap bulan sekali itu di zona ini itu mesti ada perikatan orang-orang Madura. Nah itu yang menimbulkan kemudian persatuan. Nah, karena dikodifikasi dengan daerah. Umpama dikodifikasi dengan Islam. Nah itu namanya ikhlas lillahi ta'ala ukhuwah Islamiyah yang akan membawa kepada pahala yang banyak. Yang keempat namanya takaful, saling menanggung. Wah ini dipraktekkan betul oleh Ansar wal Muhajirin. Nabi Muhammad itu mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin sampai tingkat kepada takaful, saling menanggung. Kamu nggak punya rumah, pakai rumahku. Kamu nggak punya istri, siapa yang kau sering dari istri-istriku? Nanti tak talak, nanti tak tunggu masa iddahnya, nanti tak kasih maharnya. Luar biasa. Sebagaimana siapa? Salman Al Farisi dengan Abu Darda, saudaraan. Muantek sing ditembungke, sing kon nembung Abu Darda orang Madinah itu. Kemudian calon istrinya Salman Al Farisi itu malah nggak mau menjadi istrinya Salman Al Farisi, malah pengen karo Abu Darda. Tapi Salman Al Farisi nggak nesu, malah maharnya dikasihkan. Wis kowe nikah karo calon istriku yang tidak jadi istri. Umpama saiki kok dadi carok. Wong saiki padu gitu. Kon nembungke malah bojone calone malah seneng karo sing nembungke. Terjadi dalam Islam. Nah, karena apa? Takaful saling menanggung. Dan yang terakhir tiga 4T 1I. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dan itu hanya ada pada Islam. Itu. Bagaimana kisah yang sangat masyhur ya ketika perang Uhud itu beberapa orang yang tergeletak itu kemudian membutuhkan air minum dan air minum itu cuma berputar mendahulukan yang lebih penting dulu dari saudaranya. Setelah air minum itu kembali kepada orang yang pertama kali ditawari, kemudian mereka sudah mati. 7 orang. Ihsan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mendahulukan Rasulullah untuk hijrah. Kemudian tempat tidurnya itu kemudian dia tiduri dalam rangka untuk mengelabui orang-orang kafir. Bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq mendahulukan Rasulullah. Bahkan kalau kita sebut nanti namanya perang Uhud ya, itu ada namanya Ubaidah bin Jarrah yang menjadi pahlawan saat itu, yang disebut oleh Rasulullah, kalau kalian pengen tahu ya penduduk langit atau penduduk surga yang masih hidup itu Ubaidah bin Jarrah. Kalau mati dia syahid. Itu ada 70 sayatan pedang di dalam tubuhnya karena melindungi Rasulullah. Dan ketika beliau pingsan itu yang ditanyakan dulu bukan dirinya, berapa ini lukaku, bukan. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana kata Rasulullah? Dan banyak lagi sahabat-sahabat seperti itu. Nah, inilah ukhuwah. Ta'aruf ya. Kemudian setelah ta'aruf adalah tafahum, kemudian ta'awun, setelah ta'awun kemudian takaful, dan terakhir adalah ihsan. Kalau seperti itu, buat mau baru suaranya ini wong Islam ngene kabeh gitu wis daweti. Ya, kemarin kan ada ontran itu ya. Ya kalau nggak salah itu tahun 2018 atau 19 di Solo itu ada parade salib
gitu. Parade salib, bawa salib-salib gitu, itu agama tertentu. Kemudian Islam itu bangkit, awal itu parade tauhid, yang hadir itu 100.000 orang, nah, itu geger itu. Belum lagi yang lain, gitu. Belum lagi yang lain, uangnya itu luar biasa. Wedi saat durungnya Pak Jokowi jadi presiden itu pernah terjadi di Semanggi, gitu. Pada ikhwan Semanggi diantemi di daerah pasar apa itu, pasar Tanggul. Nah, kemudian orang Semanggi umat Islam krungu nglumpuk kabeh ngrutuk nang ngene apa Walek itu. Iwan Walek. Kemudian apa? Geger pemerintah. Oh, bisa. Nah, sampai sekarang umat Islam. Ulama delik-delik. Kalau hari ini apa namanya darurat minuman keras. Gitu. Islam belum bangkit karena apa? Ternyata rapi betul mainnya. Pakai apa namanya online itu, apalagi ada kayak supermarket isinya cuma minuman keras di daerah Tanjung Anom sini. Nah itu nanti kalau Islam itu bangkit mesti. Nah, seharusnya ini adalah apa namanya tugas pemerintah. Demikian Bapak-bapak dan saudara semuanya, apa yang kita sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah, insya Allah bisa kita lanjutkan pada anasir yang lain, yakni anasir jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ukhuwah Islamiyah akrab, diri kita solid, jamaah kita, kemudian saling menanggung masing-masing dari kita semuanya. Bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.